Apa yang akan kita laksanakan di atas, Pak? Hari ini kita akan melakukan penutupan tambang ilegal tanah milik warga, yang mana sudah beberapa kali dilakukan komunikasi dengan pihak terkait, dengan pemilik lahan. Hari ini di Balai Desa akan dilakukan mediasi agar pertambangan itu. Terima kasih informasinya, Pak. Ya, permisi. Ini adalah ketua dari formasi, yang mana pada hari ini kita akan naik ke puncak, yaitu Baban Tengah. Di sana akan ada mediasi nanti antara formasi dengan warga di sana. Ini adalah perjalanannya. Itu kan apa itu? Kau boleh berbuat senyor, teman-teman anak saya. Hah? Ini kulit. Jadi ini juta ber, ini setina. Ia ke pipi kaman wili ya. Hari ini kok. Cik saking. Terima kasih atas kedatangannya berkaitan dengan masalah penambangan yang dilakukan oleh Pak Zarul, Pak ya. Sama Pak Bisa di sini baru saja, ya kan? Baru pulang. Saya baru masuk ke Koramil di sini, ya kan? Saya mengingat itu ada baru 1 minggu, ya kan? Masuk Koramil. Itu ada aktivitas yang dibilang tolak tambang, ya kan, anti tambang, demo besar-besaran. Nah, itu saya cerita ini ya, baru masuk di Koramil Sengkolan, belum jadi Babinsa, ya kan. Nah, itu sudah ada gerakan yang dibilang formasi tolak tambang Silok. Jangan diartikan Silok itu, ya kan, cuma desa. Jangan. Kita, kenapa saya selalu menekankan ke saudara-saudara saya yang ada di rakyat Desa Mulyojo sampai tarik mundur. Silok itu kan kecamatan dulu, Pak. Sampai kalau nggak percaya tanya sama Pak Kades, tanya sama Pak terus juga, stempel tetap atas nama Kecamatan Silok, bukan Sengkolan. Ya, ya Pak ya, walaupun jenengan bapak-bapaknya ada di Silok kan di atas nama Silok, ini harus diketahui juga. Jadi zaman bergerak pun juga bukan atas nama desa, tapi atas nama Kecamatan Silok. Jadi yang diperjuangkan bapak-bapak yang di dalam formasi anti tambang Silok, jadi termasuk wilayah Mulyojo. Ini harus tahu di situ, Bro. Dan nanti kedua tulangnya pun ke masyarakat kita, khususnya di Desa Mulyojo. Di situ titik.
Takutnya apa? Biar tidak salah pengertian. Wah, orang Silo kan itu. Apa formasi ke Silo? Itu saya bilang seperti ini pun juga saya pernah dengar. Kan gitu, Pak. Nah, kenapa saya jelaskan di sini? Ayo sosialisasinya kan gitu. Kalau sudah sampai bicara Silo, ya kan, mengucapkan satu kata-kata Silo itu menyangkut bukan desa Silo aja, tapi kecamatan secara administratifnya tetap stempelnya Silo. Nah, dengan ini saya lanjutkan juga, ya kan, sudah mengerti Pak ya. Ini kronologi juga birokrasi. Jadi bahwa Bapak pun tidak buta dengan informasi administrasi atau birokrasi di pemerintahan kita. Jadi ingin membela rakyat pun juga, ya kan, juga membela anak cucu sampai dengan adanya formasi itu tadi. Judulan, ya kan, judulnya kan apa itu Pak? Formasi ya, formasi tolak tambang Silo. Jadi ya ngerti. Jadi dia tidak ada kesemburan sosial khususnya rakyat yang di apa katakanlah aktivitas, ya kan, penambangan itu ada di desa Mulyorejo. Sudah disampaikan sama Pak Babin Katimas yang sudah mendahului, ya kan, di sini lebih lama di sini, yang mengetahui kondisi secara moralnya masyarakat di sini, secara materialnya desa Mulyorejo. Daripada saya cuma gambaran sepintas-sepintas saja, kan itu. Kejadian-kejadian di situ, tolong kita ini sebagai jembatan, ya kan, yang namanya perangkat desa itu adalah jembatan Pak. Dari RT, ya kan, itu jembatan sampai kepala desa. Menjembatani apa? Kemauannya rakyat, juga kemauannya pemerintah atas yang juga mempunyai aturan ini tadi, ya kan? Ini jembatan. Contoh seperti ini, kan itu. Saya tarik lagi secara luas, cara sampai menyikapi ini. Ya, saya banyak cerita, ya kan, minta cerita sama Bapak Bintang Timas saya, perangkat saya, ya kan, bahwa karena saya orang baru, kenapa ini sampai ke Pak Zaro dan juga diajak ke sini? Ini kita kasih gambaran, kan? Mungkin juga ya kan, mungkin sudah mengetahui ini duluan daripada saya, kan itu secara moralnya dulu. Yang dibilang itu bahasan fisikis atau fisiologis. Ya Pak, yang mungkin di sini ada sarjana juga ya, tolong Mas kan, yang sudah sarjana di situ, mungkin ada bahasa saya yang agak salah nanti itu, ya. Secara fisik sama masyarakat di sini, kalau ada sesuatu yang tidak disenangi secara kompak seperti itu, nah kita sebagai jembatan untuk peredam ini. Apalagi sudah sampai ada yang dibilang formasi atau komunitas, kan gitu Pak ya, perkumpulan. Jadi yang sama-sama berpikir untuk kepentingan anak cucu, bapak ibu, ya kan? Itu bisa juga nenek moyang sampean, ya kan? Sampai mendirikan satu kampung, sampai lepas dari pacik, padukan menjadi desa untuk membangun ini. Ini arahnya. Jadi visi dan misi sampean pun juga harus jelas tadi. Adalah yang diperjuangkan bapak-bapak dan ibu depan saya ini sampai ke rame-rame, sampai ke mana waktu itu, ya kan, ke Jember, menghadap Bu Faidah, menghadap DPR, gak gampang kan itu. Nah, jangan sampai perjuangan ini demi anak cucu sampean, ya, cuma untuk kepentingan pribadi, kan itu. Gak tahu yang akan dirugikan akan lebih banyak di situ sampean. Akan banyak, berapa ribu, bisa-bisa jutaan orang kalau sampai terjadi betul. Ini untuk masalah kepentingan dan kebutuhan, ya kan, yang akan dimanfaatkan oleh anak cucu kita nanti di sini. Saya cuma bisanya support, ya kan. Kalau saya ambil simpel-simpelan, saya bukan rakyat sini kok, ya kan. Mau ngapain saya ngomong sini kan itu, punya rasa tanggung jawab. Pak Babin Katimas juga Pak ajak punya rasa tanggung jawab kepada anak cucu sampean nanti. Kalau kita analisa simpel-simpelan, ya kan, wah, untuk
izinkan saya dapat uang, saya mau turun, kan gitu. Itu simpel. Apa yang akan sama kerjakan di sana? Terus anak cucu sampai di sana. Di sini banyak yang diseksa, ya kan gitu. Dari dampak itu, mungkin ini akan sampai lebih, ya kan? Apa namanya, dilebihkan cara menganalisa ini untuk kepentingan pribadi dengan kepentingan mayoritas. Kalau sampai saya pun akan gampang Pak, di Badung itu akan gampang kalau sampai terjadi tambang di sini, betul kan itu. Di Badung rumah saya apa? Air pun juga kemana, nggak ada air sekarang pun juga. Pohon aja sudah tidak ada, air juga kalau udah begini sama kelek-keleknya kan itu. Kalau kita tarik ya kan ke dalam yang lebih simpel di sini, kalau sudah kemarau ya sudah, botol ampar itu banyak airnya katanya dulu kan. Ini kaitannya Pak, yang dibilang mengamankan geografis kita demi kelangsungan hidup anak cucu kita, gitu. Untuk kesemuanya. Jadi apalagi dengan kondisi seperti ini, dengan Pak Jarod yang diajak ke sini kan gitu, ya kan, untuk bermusyawarah. Kalau kita mau support lagi, sampai aja bisa kok menggagalkan tambang yang ada sudah disahkan oleh aturan menteri kan gitu, dengan suatu sah seperti ini, kertas ini sama aja bisa kok kan gitu. Tadi kemarin sudah saya sampaikan ke Bapak Ibu yang mewakili kemarin ya, di rumahnya Pak Iwan tuh, benar Pak Iwan ya, itu sudah selesai Pak. Ada surat dari karena menteri apa itu, BUMN ya, saya baru aja masuk di situ. Itu sama aja bisa kok, kan gitu. Tapi pegang ya, visi dan misi sampai ke depan jauh sana, perjalanan jauh ke sana masih panjang. Ya. Jadi namanya nanti musyawarah, ya kan, itu adalah pengantar dari saya. Cuman itu aja, mengajak sekarang berwawasan. Mungkin dulu, ya kan, mbah-mbah kita, ya kan, dan buyut Bapak Ibu di depan saya ini, atau khususnya di wilayah Mulyorejo dan seputarnya atau di Kecamatan Selo sampai naik ke sini, apa tujuan utamanya? Harus tahu di situ Pak ya, memanfaatkan lahan yang ada di sini dan tidak mengganggu dengan kepentingan orang banyak. Nah, di situ. Jadi mungkin itu aja pengantar dari saya, ya kan? Untuk untuk penyelesaian nanti masalah apa yang dimusyawarahkan oleh Bapak Ibu di depan saya ini nanti, ya kan? Mulai di situ ada dibilang 4 pilar Pak ya, bisa 4 pilar ya. 4 pilarnya itu di situ ada pemerintahan desa, ya. Di situ ada pemerintahan dari kita, ya kan? Itu ada menterinya juga, dari kepolisian, dari ketentaraan, kan gitu. Itu nama menteri pemerintahan alatnya negara. Ada juga dari perhutani, ini sudah diwakili juga. Dari Kecamatan Mustika itu tadi juga KPAW juga mewakili dari yang dibilang kecamatan. Kecamatan kaitannya kalau kita tarik ke atas kan gitu. Di situ sudah diwakili oleh Pak Kades. Ini Pak, ya. Jadi Pak Jarod ya, mungkin ini satu masuk apa? Nah, mungkin cukup aja. Demikian, mungkin nanti kita minta tambah, ya kan, untuk musyawarah ini. Saya kembalikan ke Pak Iris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ma'aduh. Yang saya hormati Bapak Desa Mulyorejo, yang saya hormati Bapak Mas, yang saya hormati Bapak Desa Mulyorejo, yang saya hormati teman-teman formasi Kecamatan Selo. Sangat bangga sekali karena beliau sudah hadir semua di sini
kasih. Mudah-mudahan pertemuan ini tidak terulang lagi, khususnya di Mulyorejo. Artinya apa yang sudah tidak disenangi oleh masyarakat Mulyorejo seperti ini, tambang ini, mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Salatullah wassalamuhu kita haturkan kepada baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan secepatnya tetap mengalir kepada kita semua untuk ya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas hadirnya dengan semua terkait dengan pemberhentian kegiatan tambang di Babat Timur. Saya atas nama masyarakat terima kasih pemerintahan, terutama kepala desa, artinya bisa tanggap atau menyikapi dengan adanya kejadian tambang di Babat Timur. Tapi saya kembalikan kepada kronologi pemerintahan. Ini sudah dianggap kelalaian kita semua yang perlu diperhatikan. Karena apa? Kalau mengacu kepada aturan kegiatan di Babat Timur, saya tanya kepada pelaku, namanya Pak Agus, sudah lebih dari 1 bulan. Kenapa? Ada apa? Atas nama birokrasi pemerintahan desa Mulyorejo kok tidak diurus sampai 1 bulan? Kemana RT, RW, Kasub? Kemana? Sedangkan sekarang ini gentingnya pandemi COVID-19. Kalau orang Mulyorejo ini mau berangkat ke Bali, ke Surabaya, harus melalui surat menyurat atau rapid test. Kenapa pemerintahan yang sudah dipercaya oleh masyarakat, khususnya Babat Timur, kenapa kok tidak ada laporan dengan legalitas orang tersebut, orang Banyuwangi? Kenapa? Ini sebagai kelalaian pertama. Ini jangan diulangi lagi. Ini birokrasi. Ayolah, kembalikan kepada hak dan kewajiban kita semua yang sudah dipercaya oleh masyarakat, RT, RW, Kasub, semuanya ini sudah mendapat kepercayaan dari masyarakat. Tapi di mana hak dan kewajiban? Saya atas nama masyarakat. Ini yang perlu diperhatikan. Karena kegiatan ini perjuangan para tokoh, para ulama, tokoh masyarakat tidak selesai 1 hari 2 hari. Kenapa ada kejadian seperti ini di Babat Timur sampai kedalaman 11 meter? Masa sih tidak ada yang lihat dari awal? Kan mustahil. Ini yang menjadi kehilapan kita semua. Jadi jangan diulangi lagi, khususnya kepada birokrasi pemerintahan desa Mulyorejo. Ayo kembalikan. Kalau memang ada aturan di Mulyorejo dipakai, jangan dibiarkan begitu saja. Ini akan menjadi sebab dan akibat. Ya, terima kasih banyak. Artinya tanggapnya desa Mulyorejo sehingga mengadakan kegiatan penutupan kemarin. Ya, tapi alhamdulillah saya berbicara dengan saudara tim reformasi tolak tambang Silo. Jangan ikut dulu, tunggu kebijakan desa. Kan ini agar apa? Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi tolong kepada saudara Pak Setro, harus sadar diri. Ayo mohon kesadaran ya. Artinya karena jenengan ini sudah diteropong oleh masyarakat kegiatan. Ya kalau memang sampai ada yang merekomendasi, monggo ditunjukkan siapa yang memfasilitasi atau yang siapa yang merekom.
tunjukkan ini mumpung ada semua, kan ya kan? Agar nyampe kepada akar-akarnya. Akan tetapi kalau memang ini kemauannya sendiri, tolong dihentikan, di stop oleh sekarang. Artinya desa masih peduli, artinya mengakui bahwa sampean ini diakui masyarakat Mulyorejo. Harus berterima kasih. Seandainya sampean tidak diakui atau tidak dilindungi oleh desa, sampean dibiarkan diapakan saja dengan semua pihak, sampean dibiarkan begitu saja. Berarti sampean masih mati. Tolong dihargai atas kebijakan desa. Tolong dihargai. Yaitu apa yang disampaikan saya. Kalau memang ada yang merekomendasi, tolong tunjukkan sekarang juga. Ya mungkin tidak cukup sekarang, kan demikian. Siapa yang menjadi aktor harus nyampe kepada akar-akarnya, kan demikian. Kalau memang tidak ada yang merekom, ya cukup di sini. Itu aja. Itu permohonan dari atas nama masyarakat. Dan ini jangan diulangi. Jangan diulangi. Tolong kembalikan kepada hak dan kewajiban. Kalau kurang paham hak kewajiban ini sebagai aparatur, ya harus kembali dari awal, kembalikan nol lagi. Dan saya terima kasih kegiatan desa didukung oleh tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama. Artinya tidak muncul unek-unek yang kurang berkenan di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat banyak yang merasakan, yang bilang alhamdulillah ditutup. Alhamdulillah. Jadi mohon jangan diulangi lagi atas keteledoran pemerintahan sampai berjalan sekian. Ya, ini jangan diulangi lagi. Kalau masih siap memangati pada bangsa dan negara di Mulyorejo. Mungkin sekian dulu dari atas nama masyarakat ini. Apabila ada kekurangan, kata-kata yang kurang berkenan, saya minta maaf beribu-ribu maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi menyampaikan beberapa hal atas nama masyarakat lingkungan Desa Mulyorejo. Untuk lebih kooperatifnya, monggo jika mana ada beberapa saran sebelum menindaklanjuti terhadap yang bersangkutan Pak Jafro dalam hal ini, terutama dari rekan-rekan formasi, saran-saran objektif ataupun upaya-upaya. Jika mana ada yang perlu, ada yang menyampaikan, silakan. Ayo. Maklum tapi biasa ngetik bola. Bola tuh ngetik monotonik. Sebuah sebelumnya teman-teman formasi student Pak Zahro sebuah sebenarnya Pak. Sebenarnya kami di sini adalah bisa tamu, bisa ya tuan rumah. Karena kita tamu ke Mulyorejo karena dari lain desa, tapi kita juga tuan rumah karena kita adalah warga Silo. Mungkin sekali itu Pak Sekadar nambah itu di mana Pak saya sampaikan. Pak Zahro saya jelas nanti kita ketipi tanah kita Pak Zahro. Cuman yang kita pikirkan kenapa teman-teman dari dulu kita ini hanya penerus perjuangan dari para saya Pak, antara lain dulu mungkin yang pernah sampai menegulkan sertifikatannya ini Kiai Karisa ya saja. Nah, mungkin itu kemudian salah satu penolak tambang keng alos bahasa Pak. Kali itu
napa cimang mas beda cimang mas beda baca mas kenji menega lah kada gomben engkau nyingga kada nama katena dari silos daya nega mas sana osaka saya lagu panjenengan tapen dampak negatif geni ku nego sampai kali itu aslina mungkin ya kita sebagai manusia sadar lah bahwa kita ini secara ekonomi butuh yang banyak. Anakku mungkin bisa oleh 10 juta mungkin manusiawi kan bisa macam boleh juga pengetahuan saya kali itu. Tapi saya pikir boleh anak foto itu boleh dimin dan boleh teronyong anak. Tapi kalau boleh sepuluh dan boleh mungkin kali itu salah satu pelakunya. Terbongi anak semakin saya teronyong anak susah tak kino oleh pajak. Usahakan merugi diri. Saya teronyong alas, padahal alas kali itu wisata. Saya bisa madetan obat. Ki Arpan bulan mungkin karena Pak Zaros mungkin Pak DBN ini dijadikan alat sebenarnya. Ya alat aku cek sangi orang legal ya. Niku bayi peluru. Ketika mercat tak kayang firman. Karena aslinya. Ya iming-imingnya memang besar. Pasti kan teman-teman ini apa aspa terus masyarakat bisa terus sampai masyarakat senyaman beringin ini kan semalam kali bisa oleh 1 juta dalam 1 jam itu bisa menghasilkan 500.000 1 jam kan kok nih benih saya ada pak gimana bisa ada insyaallah bisa 10 kali lipat tapi masyarakat bersikukuh mohon sampean makin ngaleh sampean Pak Sarwo atau laku mana beda Pak Sarwo tak ngetop laku bekal pada Pak Sarwo boleh sebulan 2 malam pada Pak Sarwo boleh sebulan sampai sebulan pada 10.000 Pak Sarwo diburi nanti kan kita beragi sini kebiasaan nih ini kecil langkah pertama oh ini rakyat sudah menambang secara ilegal maka bagaimana kalau pertambangan rakyat gaya bahasanya Pak Los setelah terjadi penambangan itu pertambangan rakyat kemudian pas setahun pas ngecak sini kan itu kalau penambangan rakyat rusak buminya gimana kalau diresmikan sekalian ini kan pergi CV sekolah tak pelaku pun mulai tak pelaku orang-orang ini pun itu dampak paling dekatnya dampak panjangnya ini kan petir kan dan raja boleh dengan bang itu semakin konsumsi enggak gunung kebetok kon lobel rakyat menekan tuh kita sadar kita tahu semua bahwa bumi yang kita pijak ini kandungannya emas tak burungan kita ngelihat pertama kadang-kadang demi orang beber orang bacik melo longsor kan melo nggak bisa namanya tanah geger kasar masih keluar kenapa soki gula jamin tak akan soki sesoki saya orang luar saya itu saya juga mau termasuk makin sampai sehari sampai katanya sampai saya lewat cukup kan semelek ini tak kena boleh saya selalu ini tentulah dari atas nama tanda kuasa mungkin jumlah dari kok oleh ini hanya berharap kita memikirkan tetangga aslinya mon kopi kita ini dikelola dengan baik kopi kita itu terbaik kopi kita itu terbaik yakin mereka pernah diteliti kengkun kesalahan masyarakat kita itu kopinya itu dipetik tak merah yang petik merah itu jarang mulai petik merah kelola mas artinya bisa belum puluh sekilo kenapa kamu nyaman mulung kopi dan mulung tanah kita kopi dan mungkin cukup sambil tapi nak foto anak kumpul mantuk pengadil kan mungkin maupun gak baca mungkin lain harus bersosialisasi lagi harus dan sebaliknya saya berangkat pun tak harus berangkat Mulyorejo boleh saya Pak RT tak harus di Pak RT Mulyorejo lagi saya guru pindah kopi sini kawan masyarakat ingin pindah kopi ini kawan termasuk saya baca karena terlalu kecamatan nih bukan tentang pada akhirnya mau mungkin di sampai di bayi peluru gitu makanya kita roh sampai kita deki nyawa orang boleh selain sampai untuk bagian itu yakin asus upaya akan terus dilakukan sampai sebelum pernah melakukan saya berharap menjadi ular sekolah tak ada budget takjub malah takjub ke tetangga tapi juga ternyata
terus ya tadi aku bisa ketemu kita yang benar ya di Pak Zahro. Mungkin karena ini ke Pak Zahro mungkin sekali lagi saya atas nama teman-teman, atas nama Tretan, atas nama anak dan belum menamai Pak Zahro kan lagi benih demo adalah kamu dari Pak Zahro. Mungkin Pak Zahro harus menyebut anak, dulu sebagai anak dari Pak Zahro nyokon tolong dengan sangat itu dihentikan. Mau bisa Pak Zahro ditertib dekian orang sama kabar namanya malah mau melihat tahun sesak dia 500.000 bisa menghalangi. Saya sudah yakin Pak Zahro kan strategi bede semilik lahan, bede si alam pengale, bede si berperan jadi telik sandi, bede si berperan pakar, bede si berperan pengantar, kan mesti bede. Kasih aja setting, kayak kita kadang tak kira sadar pagi ngomong nikah pingak bilang kamu enggak sepon keputusan menteri tolong dulu sadar kita. Awal apa? Dari baca. Karena kalau sampean kan lagi ini loh Pak di Silo itu sudah tak kira punya beban kan. Ini loh Pak di Silo itu sudah ada penambangan ilegal. Orang yang sana itu mau. Ini kayak banyak nggak karuas nih. Sampun beda bisa main ke Tumpang Bisu mana kita percaya. Bisa main ke Gunung Panggar. Bisa ngolah teh buger. Kalau bisa awal saat itu makin buger. Karena sekolah ini kok, kalau mau beda tsunami tek kena 10 meter lebih gembat bukan? Kan tuh perpon benteng terakhir, lawan kan kontase. Lawan ini kontase. Kita masa iya kita mengumpulkan ribuan jiwa hanya untuk kepentingan kita sendiri. Banten boleh yakin Pak Zahro ini kan ngaku rezeki luar dari ngaliran. Saya lebih raja itu pengaliran, saya lebih barokah itu pengaliran. Amin. Yakin dan Pak. Ini kan demi kita semua. Mungkin hanya itu sekedar apa namanya, mungkin teman-teman nanti Ustaz Taufik atau Pak Safir bisa nambah ini yang mungkinlah kedikit bisa sampai tiba atas nama anak sambian nyon tolong pun nyereng totok benih pun yang kuat kipas totok malah bisa tanam di subure tanamin kopi sengon belsa mungkin sebagainya dengan ini insyaallah kali itu lebih barokah yakin yakinnya aku yakin. Dan bila sebelum yakin dari para ulama yang memperjuangkan tanah itu dari alas menjadi tanah bersertifikat dari dua Negeri Mahmud Karisa Bung Rewel laku atas sebuah bahkan saya sendiri punya keinginan mulai ke Langgar itu berapa meternya kita menengah bungkaan aja. Kenapa gunanya? Agar iklim ini kembali seperti dulu. Gue lagi kayak ini, karena boleh lagi kayak ini Pak Zahro. Gue lagi kayak ini, hujan pasti sudah bulan 5 ke bulan 10 datang, bulan 4 konsumsi, makin botak nanti. Panas telur bulan baik, insya Allah keren gitu. Dari apa? Karena gue botak bisa nyimpan air dari atas sudah terjadi pemanasan global. Mon negatif berdekat bunga, mon kereta ini dunia nanti. Benih Indonesia, salah satunya ya Meru Betiri kan itu pun benteng terakhir. Kalau perlu tani, insyaallah pun kumat tapi itu saja mungkin Pak Kades, Pak Babin, semuanya teman-teman dari formasi. Sekali lagi Pak Zahro berikan nama formasi. Bulan anak Pak Zahro yang tolong bisa dihentikan dengan niatan kemaslahatan bersama. Sekali terima. Dari kami assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas beberapa penyampaian dari delegasi atau perwakilan formasi dan terima kasih pula Pak Babinsa bisa mengerti dengan kondisi tanpa mengurangi rasa hormat. Memang benar adanya terkait dengan pesawat persepsi kita untuk menolak tambang karena yang jelas mudarat dikasih betul lagi ke depannya. Memang tidak dirasakan pada saat ini, tapi ke depan dikasih pakai antisipasi
yakin berdasarkan beberapa hari yang lalu kita sudah melakukan upaya-upaya pencegahan secara persuasif. Kita tidak bisa langsung membungkuk, tidak bisa. Kita juga perlu mentalaah, mengkaji lebih jauh tentang norma-norma hukum yang ada. Namun demikian, dengan adanya atau lahirnya berita acara ini, jika muncul nanti buzzer berikutnya, kita tanpa toleransi lagi, mohon kesepakatannya nanti biar nanti ada penegakan hukum yang bertindak. Mungkin itu harapan kami. Makanya sekali lagi Pak Hasan mohon waktunya untuk membantu kami untuk membuatkan berita acara. Tapi senyampang panjenengan nanti menunggu selesainya berita acara, kami buka dialog yang sangat familiar, yaitu dialog interaktif yang akan dipandu oleh Pak Haji Muslim. Mohon penyampaian sekapur sini dari yang berkaitan kesiapannya. Artinya mungkin bisa melakukan saya sampaikan Pak Hasan di Pulau. Harapannya panjenengan tanpa ada semacam unsur paksaan, bahkan di Pulau tidak atas nama lembaga atau atas nama yang lain, tapi atas nama voter di generasi barangkali ada yang perlu disampaikan. Monggo. Cukup bagi Pak Hasan. Sepakat juga lagi. Oke, Pak Hasan sudah monggo dibantu. Monggo. Ada disampaikan. Monggo. Dari mahasiswa. Bantu pernyataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari GMS Gerakan Mahasiswa Mulyorejo. Kebetulan ikut menyebut juga dalam mengenai turut tambah, dan saya sebagai perwakilan, saya mohon dan ingin mengutip dari kepala desa tadi bahwasanya ditutup, dan GMM tidak cuma ditutup, harus mengeluarkan yang namanya Perdes Undang-Undang Desa mengenai pertambangan yang ada di Silo. Kami mohon dan sangat seperti itu. Oleh karena itu, kalau cuma ditutup secara logika, ditutup di ini, buka lagi ini, terus kebijakan desa bagaimana? Seperti itu. Oleh karena itu, desa harus mengeluarkan pernyataan yang peraturan mengenai desa. Tidak boleh ada pertambangan ilegal, apalagi non ilegal, tidak ada ceritanya itu. Oleh karena itu saya mohon dengan senang Pak Kepala Desa harus dikeluarkan surat-surat pernyataan itu mengenai pertambangan yang ada di sini, terutama di Mulyorejo. Kami mengajak kepada pejuang-pejuang sejak zaman Gus Dur memperjuangkan tanah Mulyorejo ini bagaimana sampai koalisi ke Demokrat ke Golkar. Tahu sejarahnya kan Bapak-bapak itu. Coba dipahami untuk mendapatkan Silo, sedangkan sampai sudah dikasih manunya, ternyata kalian ngasih air hangat. Seharusnya kita itu membangun dengan baik, menjaga dengan baik. Oleh karena itu saya mengharap kepada desa, semua perangkat desa, aparatur sipil, pemerintahan, baik dari Koramil dan kepolisian, segera luncurkan surat pernyataan undang-undang desa untuk tidak ada pengulangan lagi. Kalau ada pengulangan lagi, kebijakan desa seperti apa? Dan ini harus harus semua masyarakat itu mengetahui, supaya ketika ada orang luar masuk ke dalam, saya mendatangi ini mobil ini, karena masyarakat sudah mengetahui, oh di sini ada peraturan, semisal kalian menambang kayak ini akan dihukum selama 100 tahun semisal. Bisa juga kalian kesepakatan dan bisa dikeluarkan oleh desa. Oleh karena itu saya sangat mohon demi kemaslahatan masyarakat Mulyorejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini paling akhir ya, kalau tidak ada lagi dari
dari kami selaku perwakilan dari Bapak Timur mewakili Bapak Kasur, saya terima atas permintaan dari adik dari mahasiswa Mulyorejo agar supaya membuat perdes untuk supaya menolak tambang ilegal atau legal. Itu semua ya jadi catatan bagi kami, saya terima dan saya mohon maaf atas keterlambatan pemberitahuan RT kami di Desa Mulyorejo Dusun Babat Timur, karena sebetulnya kalau ada pemberitahuan dari RT maka desa akan segera turun seperti itu. Maka atas keterlambatan RT pemberitahuan dan kesalahan warga kami atas nama Pak Sefro dan teman-teman yang lain, saya selaku pemangku wilayah mewakili Dusun Babat Timur mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin semua apa yang disampaikan oleh tadi saya terima dengan lapang dada. Mungkin cukup dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mohon maaf ya Pak, ingin menambahkan lagi yang tadi saya sebutnya untuk pancingan aja, untuk mancing sampean. Gimana aspirasi sampean sebagai rakyat, khususnya Desa Mulyorejo, apalagi mengenai tambang yang dibilang saya ruang lingkup besarnya itu adalah keutuhan wilayah ini Pak. Terus terang aja, kalau saya tanggung jawab saya adalah kalau ditara itu saya melaksanakan kelompok materi mendorong masyarakat itu adalah melaksanakan sumpah saya yang nomor 8 Pak, membantu dan mengopori usaha-usaha pajak di sekelilingnya itu Pak ya, selama orang yang membuka mengibati mungkin ada kegiatan pertama anak-anak muda ya, sering mabuk ya kan, minum-minuman apa, ayo kita bersama-sama. Saya Bapak Kandimas dengan Pak Aceh adalah pembantu rakyat untuk mengatasi kesulitan rakyat di sekelilingnya. Itu apa? Secara moral itu kan resah masyarakat, maksudnya resah kan gitu Pak. Kembalikan lagi masalah tambang, masyarakat sedesa juga resah kan gitu. Itu harus saya jabarkan. Itulah wujud perjuangan kita. Jadi berjuang itu bukan karena apa? Membunuh atau menghilangkan nyawa seorang. Kalau bahasa Arab ada yang bilang jihad katanya kan gitu. Kalau bahasa Indonesia, tolong dengan kondisi sekarang pun juga dengan kondisi politik seperti ini harus bisa menyikapi itu. Kenapa kita disekolahkan? Kenapa kita diwajibkan dari ilmu? Biar tidak terprovokasi atau bisa memilah mana yang baik dan mana yang jelek. Ini Pak ya, khususnya mungkin ada informasi ya kan ya, masalah apa juga. Ayo kita bareng-bareng dan dibilang visi dan misi kita adalah berjuang, ya kan? Moral material bangsa. Bangsa ini adalah sangat dekat dengan manusianya Pak. Suatu negara ada bangsa, ya kan? Bukan suatu negara. Ada negara nggak ada bangsanya juga nggak jadi negara. Ini kalau kita bicara masalah kenegaraan, untuk ketahanan adalah di situ adalah tentara. Sama aku bisa mengartikan dan dibilang ketahanan. Kata dasarnya adalah tahan. Kan itu. Jadi menahan. Apa? Kondisi ekonomi kita yang berubah di sekitar kekayaan kita sudah disampaikan tadi sampainya, ya kan ya? Itu kita harus tahan untuk siapa? Untuk kepentingan rakyat. Kan itu. Nama saya sampaikan seperti tadi, ya kan? Kembali rumusnya adalah masalah ketahanan. Suatu perjuangan, kalau kita tarik mundur, ada yang berjuang dulu adalah rakyat. Tentara itu harus 45 baru ada tentara, kan itu dibentuk. Nah ini untuk yang tahap pertama adalah rakyat. Kenapa? Itu semua untuk rakyat, kepentingan rakyat, kan gitu. Kalau bilang rakyat, berarti semuanya kan gitu. Kalau bilang contohnya semuanya dengan kejadian sekarang, Pak Zaro kan gitu. Berarti kan individu. Nah kan gitu Pak ya, dengan kejadian ini. Tolong ini dikasih apa dibuat acuan sampai di situ dan dibilang berjuang demi bangsa demi rakyat.
dengan komunitas yang bilang nanti tambang. Kalau sampai terjadi tambang, sudah disebutkan tadi, sudah dijelaskan sama Pak Hasan ya, nanti akan muncul Pak Jarod yang lain, kan itu. Sama kalau mau menggambar, ya kan, buat pedoman, buat gambaran, buat berargumen, ya kan ya, banyak sekali tumpang pitu, ya. Kalau sudah dikuasai oleh pembelian investor, apa yang terjadi untuk rakyat kanan kirinya, ya kan? Yang dimaksud keuntungannya, yang bisa diterima oleh rakyatnya itu sendiri. Seputar ke sana, sampai ada demo juga kan, naik pancang sepeda kan, pernah dengar ya Pak ya? Itu sampai ke Jakarta, rakyat kembali itu, tentang tambang juga, ya. Di Puger, ya, di Puger itu di situ ada tambang yang disahkan oleh investor yang baru, ya, yang dibilang Isomayu, ya kan? Itu juga akan merugi di seputaran di situ. Yang pertama adalah Simasco. Ini saya kasih tahu sampai di situ cuma nggak ada komunitas. Sampai tanya, sampai jalan-jalan ke Puger, ya kan di wilayah Gede. Rakyat di situ menikmati nggak Pak? Pak, intro. Masalah surat pernyataannya baca dulu Pak. Sebelum lain, yang lain. Ya kan, saya teruskan lagi ya, buat kawasan sampean, biar cara berpikir untuk ketahanan ini biar ngomong namanya. Di Puger itu kenapa? Sekarang tak kasih kenyataan, ya kan? Nyatanya apa? Sekarang ada nggak gamping? Mudah nggak sampai cari gamping? Sekarang aja. Ini Pak, rakyat di sana yang dibilang home industry, ya kan ya? Yang dibilang untuk pembayaran tradisional, tidak ada Pak. Banyak yang pola tutup tumang-tumang. Coba sampai kalau Google, lihat kanan kiri. Kenapa? Dampak dari investor ini tadi Pak. Ini yang dibilang nahan sama harus rakyat. Saya nggak bisa bergerak. Kalau rakyatnya dia bergerak, kan gitu. Coba di Google itu rakyatnya satu kecamatan tidak terima, ya kan menolak, begitu bisa akan gagal. Nah, itu dampaknya sekarang gampang tidak ada Pak. Terus sampai kalau mau sakit lagi akan saya jelaskan lagi ya, cuma dibuat aturan nanti sampai buktikan mohon saya. Orang sana, rakyat sana mau bikin gamping, itu tanah itu beli, batu itu beli, itu sudah di kotak-kotak gini, ke SMP, ke PT-PT. Harganya sama dengan harganya sama dengan gamping yang sudah diproses itu. Gimana mau meningkatkan ekonomi kita? Tidak bisa kan? Nah, ini Pak gampang. Kalau kita cerita di Manggar, ya kan Manggar memang dilepas itu Pak. Ya, itu dilepas. Biar ditambang tradisional di situ. Orang dari Banyuwangi, orang dari Bandung atau apa. Terus terang aja, saya juga pernah nambang Pak. Saya punya lubang. Saya pernah jadi babisa di sana. Orang muluan, kenapa saya bisa cerita? Kalau saya tidak kembali ke tuntutan pribadi saya, apalagi saya kasih baju ini sampai nembar gembor, ya kan ya? TNI kuat kalau bersama rakyat tadi untuk teman-teman ini Pak. Akan saya sampaikan. Itu kualitasnya jelek Pak. Bener. Kalau nggak percaya, coba nambah ke Gerintingan, dekat aja. Yang ada itu dibilang kalau terkenalnya mungkin ke rakyat biasa ini yang dibilang itu apa? Batu hitam, ya kan? Mangar. Itu kalau saya belajar kepada orang penambangan, kalau ada lapisan mangar di situ akan kualitasnya akan lebih bagus. Sudah habis Pak, nggak bisa masuk aja ditangkap. Ada apa ini? Kan gitu. Ini. Kita kan saya ceritakan ini, saya sudah lama banyak cerita ini kepada teman-teman. Nah, ini sekarang kita sudah kasih tahu seperti ini, strategi seperti ini, ya kan ya. Ayo rakyat, tetap rakyat dengan kondisi sekarang. Kalau saya bisa bilang cerita apa adanya, mungkin ini sudah lama sebenarnya saya ngomong seperti ini. Kalau nggak percaya sama tanya Daerah Baru, tanya Daerah Bogor, nama saya terkenal nanti
tahun berapa? Itu masalah kekayaan bangsa kita. Di Pulau Jawa yang masih utuh adalah di Jawa Timur, Pak, batas dari Probolinggo ke timur ke wilayah kita. Akan saya support sampai akan memiliki keyakinan tujuan saya kena di situ. Demi anak cucu sampean. Tinggal di kita ini, mulai dari Bermi, ya kan? Teres itu sampai ke sana Tumpang Pitu muter ke sana sampai ke Puger. Keliling di sini. Ini aja sudah 20% kita lolos. Gak bisa politik olahraga kita, kan gitu. Nah, mungkin ini buat tambahan wawasan ke teman-teman, ya kan? Yang terutama formasi, mungkin ini sudah tahu sampai-sampai kan gitu. Di situ belajar sekarang sudah dibuka ke YouTube kan itu sekarang ini diterangkan oleh kapten itu, dikasih peta, ya kan? Kekayaan alam kita ini ketambah di situ. Terus kenapa di situ? Terus aja saya bukan pro perhutani kan gitu. Mungkin Beban Timur ada di sini, ada Pak Heri, ada yang lain pun juga dibilang babisanya pro perhutani. Saya dengar banyak. Kenapa nggak bisa ngakonter di situ? Apa kepentingannya? Saya nggak ada kepentingan apa-apa, Pak. Kalau nggak demi kepentingan rakyat yang ada di sini. Saya sampaikan semuanya sama saya. Saya sering dikatakan seperti itu. Nggak bisanya pro perhutani. Kalau ini sampai dibabat semua, perhutani tidak ada RHL atau apapun juga. Dampaknya sama sudah merasakan kok. Daripada dulu kecil-kecilnya yang sama yang kelahiran di bawah 70-an. Mudah, air, dingin suasananya, cuacanya pun juga. Saya berusaha adalah persuasif kepada masyarakat, menjelaskan ke masyarakat kita segi fungsi dan manfaatnya. Kalau gunung itu adalah masih utuh. Perhutani sudah membuat biar rakyatnya ada rugi, dikasihlah tanaman biar besar, biar ini suatu buah-buahan. Ya, mulai dari kopi, awalnya di kopi dikasihlah, bukan dikasih durian atau apa untuk nanami itu, tujuannya biar ini ada pohon yang besar bisa menyimpan endapan air. Ini Pak. Nah, ini akan saya sampaikan di sini. Saya pun dengar, bukan katanya, tapi saya sudah ditabrak begini terus. Sudah ngomong, ya kan? Mungkin di sini sebagai tokoh, ya kan? Ada tokoh masyarakat, tokoh pemuda, ya kan? Karena di belakang tokoh itu ada dia mempunyai anak buah, walaupun jumlahnya 5 sampai 1000 orang, itu di belakang tokoh Pak. Nah di sini ayo kita riset di sini Pak. Dunia atau kemajuan desa ini. Terus ingin maju desa ini saya minta, ya kan ya? Dengan kondisi sekarang pun desa ini butuh orang yang konsisten. Butuh orang konsisten. Entah siapa yang mau jadi petinggi, entah siapa yang mau jadi perangkat. Kalau ingin maju desa ini, suatu desa bisa maju itu cuma dikatakan sampai kalau ke desa yang lain, ya kan ya? Infrastruktur jalan itu bagus, oh maju itu pasti sudah. Nah di sini sudah berapa tahun pindah dari apa dusun sampai menjadi desa, sudah berapa puluh tahun perjuangan ini Pak. Terus siapa lagi yang mau berjuang nanti kalau nggak mudah-mudah seperti ini? Sekarang masa-masa kita kan gitu. Ayo berkomunikasi sampai dengan kondisi seperti ini. Mau swadaya yang mau anggaran dari pemerintah, monggo dan dibilang konsisten kerja membantu di sini. Saya bukan marah, tapi cara saya bicara seperti ini, ya. Tolong, saya nggak marah, tapi saya sampaikan apa adanya. Yang butuh orang berinisiatif. Jangan cuma kita butuh tindakan di desa ini. Melangkah. Itu kalau bahasa tentaranya. Cara berpikir mudah, semuanya bisa, semua yang pikir ada bayangan di sini semua. Pikiran itu adalah suatu bayangan untuk mencapai sesuatu. Kita sudah butuh langkah, perintah berpikir, tangan, kaki harus begini. Suatu permasalahan kalau kita masalah akan ketemu. Cuma itu kalau kembali kepada pedoman kita Pancasila.
Itu tuntunan kita 5 sila itu sudah lengkap untuk mengatasi permasalahan secara moral material yang ada di bangsa ini. Mumpung di sini saya lihat ya kan kesempatan saya untuk menyampaikan apa yang saya sampaikan sekarang. Kan gitu. Di sini ada tokoh-tokohnya, ada kasusnya juga, ada tokoh masyarakat pun juga, ada BPD juga. Mulai dari ketuanya sampai anggotanya. Apalagi cuma ngomong untuk di grup atau apa, gak ada tindakan sayang. Kan gitu. Saya cuma mendamping di mana banyak mungkin otak saya akan sama. Mau desa ini dasarnya coba pamakan dulu, tak siapa menjadi pemimpin, tak siapa terserah. Saya nggak tahu. Itu orang sistem berpikirnya luas. Itu. Mungkin itu aja ya kan. Selama ini yang saya bisa sampaikan kesampaian selama saya 1 tahun jadi babinsa di sini. Kalau cuma ngomong, wah jangan bawa saya, ini kan muda-muda aja bisa ngomong kok kan gitu. Tapi tindakan harus antara tua dan muda sinergis kalau ingin membangun suatu wilayah. Antara A sampai Z itu sama. Sudah pasti akan berlaku. Kalau orang cuma tadi saya sampaikan lagi-lagi berpikir, ya kan, cara berpikir atau bayangan sudah punya semua, tinggal tinggalkan sekarang. Jadi masalah ketahanan, saya ulang lagi Pak ya, ketahanan itu adalah moral. Dengan kondisi negara kita sekarang sudah tidak menentu, dengan adanya konflik seperti ini, ya Pak ya. Adanya konflik seperti ini, kita moral mulai hancur. Anak sudah tidak mulai sekolah, ya. Sekolahnya pakai apa? Pakai HP, ya Pak ya. Kalau ini lebih lurus lagi, cara menyikapi yang dibilang moral itu sama dasarnya itu. Soal material kita kondisinya yang gagal atau apa kayak ini. Ini nanti ke depan kita minta sama saudara-saudara, khususnya masalah ekonomi, pertahankan pertanian itu Pak, untuk menghidupi anak cucu kita ke depan. Bisa mempunyai landasan aturan kalau ada warga yang melakukan penambangan seperti ini. Saya yakin bukan berhenti di sini. Saya yakin nanti pasti kalau tidak hanya cuma begini-begini aja, saya yakin masyarakat bisa akan gerak. Mungkin saya juga bisa atau yang lain itu ya. Saya mohon, saya sangat prihatin ini dengan apa itu wilayah kita demi anak cucu kita ke depan. Amin. Kalau wilayah Mulyorejo ini dibuka tambang secara resmi, saya yakin 5 tahun ke depan ekonomi kita akan meningkat. Saya yakin. Tapi setelah itu Mulyorejo akan jadi neraka. Seperti itu Bang itu Mas. Itu bukan wilayah saya lagi. Dan saya sudah pernah ke Umur, sudah pernah ke Depok. Waktu sangat luar biasa, seperti neraka di sana. Saya masuk ke Umur itu kalau sudah pakai banner ini loh, pakai apa standar ditembak sama angkatan laut. Tapi orang-orang tua keluar masuk di sana enak sekali. Saya mohon wilayah Silo ini jangan sampai seperti itu. Amin. Saya tekankan lagi atas nama pribadi juga atas nama LPM, saya sangat setuju dengan usulan perwakilan dari Mas lagi segera mengeluarkan Perpres agar kita punya landasan aturan, meskipun bukan dikatakan landasan hukum, landasan aturan desa untuk menindak barangkali ada seperti yang dilakukan Pak Jarod. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami maaf kalau baru bicara Perpres ini sudah ada sudah tahun kemarin Perpres pertama sudah ada.
sinergitas aparatur. Kembalikan kepada sinergitas aparatur. Ya, ini saya tidak, ini kesalahan keseledoran kita semua. Tidak usah menyalahkan salah satu, kan demikian. Nah, tapi ini jangan terulang lagi, kan demikian. Karena atas nama pemerintahan desa, ayo kita ke depan sinerginya bagaimana untuk menjaga keamanan di desa. Terima kasih.